Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-16 pada surah ke-13 surah Ar-Ra'd sampai dengan ayat ke-18. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam 3 ayat terakhir yang kita baca pada malam hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang telah kita dapati dalam 3 ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui ayat yang kita baca kemarin dan sebagaimana dengan judul daripada surah ini sendiri adalah surah Ar-Ra'd, kita bisa mendapati bahwa Allah menyampaikan bahwa guntur guruh sebagaimana disajikan dalam ayat 13, dan guntur bertasbih memujinya juga para malaikat karena rasa gentar, dan dia melepaskan halilintar bersuara dahsyat. Lalu menimpa siapa saja yang dikehendakinya, sementara mereka sedang berbantah tentang Allah, padahal dia sangat berkuasa. Hanya kepadanya lah doa yang benar, dan yang lain yang mereka seru selain dia tidak akan mengabulkan apa-apa. Mereka seperti orang yang mengulurkan tangan ke air supaya dicapai mulutnya, tetapi ia tidak akan mencapainya. Karena doa orang-orang tak beriman hanyalah dalam kesesatan pikiran. Segala makhluk apapun yang di langit dan di bumi kepada Allah lah bersujud, dengan sukarela atau terpaksa, begitu juga bayang-bayang mereka pagi dan petang. Sehingga dari apa yang kita dapati dalam ayat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah mengantarkan kepada kita semuanya bahwa hanya kepada Allah kita meminta dan berdoa yang benar. Kalau saat kita meyakini keberadaan Allah dan meyakini segala kekuatan yang terdapat padanya, maka bisa dipastikan kita akan meminta kepadanya. Namun tentunya kita pun menyadari bahwa sebagaimana yang berlaku di dalam diri kita kepada seseorang di dalam kehidupan ini, untuk kita mendapatkan sesuatu tidak akan mungkin serta-merta, melainkan ada beberapa prasyarat yang harus kita lakukan. Sebagaimana kita dapati, Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminta kepada seseorang, bukan hanya dikarenakan kita mengetahui kapasitasnya, tetapi kita akan menghantarkan cara terbaik pula di dalam kita memintanya. Dan kemudian tentunya ketika kita meyakini bahwa akan dikabulkan permintaan itu, maka ini tidak terlepas dari bahwa kita telah menjalin hubungan dengan baik dengannya selama ini pun. Sehingga dengan cara yang demikianlah antara yang merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Maka tidak akan mungkin kita meminta kepada Allah setengah-setengah. Tidak mungkin pula kita meminta kepada Allah hanya bersifatnya ritual semata, tetapi harus sepenuh keyakinan. Sebagaimana Allah telah menuntun dan memberikan pengantarnya kepada kita semuanya, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Dan tentunya dengan kita melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang diberikan tersebut menjadikan sesuatu yang bermanfaat dan barokah dan semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagaimana pula kemarin kita pun telah mendapatkan uraian yang luar biasa dari tokoh kita, Profesor Thomas Jamaluddin, seorang ahli antariksa. Kemarin menjelaskan mengenai keberadaan ayat ke-15 ini, bahwa bagaimana sesungguhnya seluruh alam semesta, bukan hanya planet yang bisa kita lihat berupa matahari, bintang-gemintang, dan rembulan, namun tidak terhingga lebih banyak lagi planet-planet yang terdapat di muka bumi ini. Dan bagaimana mereka tetap istiqomah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Inilah disebutkan di dalam ayat ini bahwa seluruh makhluk, apapun yang terdapat di langit dan di bumi itu, mereka senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah, mengikuti atas apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Sehingga sebagaimana kita mendapati bahwa tidak bergeser garis edar yang telah dilakukan oleh matahari, yang diikuti oleh planet-planetnya, dan sama seperti halnya
Tidak bergeser pula garis edar yang telah dilakukan oleh rembulan ketika dengan setianya mengikuti bumi itu. Bersama-sama pula kemudian mereka mengedari matahari. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau saat kita mendapati keindahan dan keteraturan pada alam semesta ini, bahwa hal ini tidak terlepas daripada ketaatannya atas apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Maka semoga kepada kita umat manusia yang diberikan pilihan apakah mentaati atau tidak mentaatinya, semoga kita dikumpulkan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah. Ya Allah, mantapkan hati kita bahwa menjalani kehidupan ini dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dan keteladanan yang telah dihadirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama-sama kini kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini untuk bersama-sama kita menelusuri pesan yang terdapat di dalam ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-18 pada pagi hari ini. Pada ayat ke-16, pada surah Ar-Ra'd, surah ke-13, Qul man rabbus samawati wal ard. Tanyakanlah, siapakah Maha Pemelihara langit dan bumi? Qulillah, maka katakanlah Allah. Qul afattakhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Tanyakanlah, adakah selain Dia yang kamu jadikan pelindung, yang untuk dirinya sendiri tak dapat memberi manfaat dan mudarat? Qul hal yastawil a'ma wal basir. Tanyakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Am hal tastawi dhulumat wan nur. Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Ataukah mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, lalu ciptaannya serupa bagi mereka? Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Dialah Maha Esa, Maha Perkasa. Ayat ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya. Dia mendatangkan air dari angkasa. Langit dan saluran-saluran mengalir menurut ukurannya. Maka arus yang deras membawa buih yang mengambang. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Dan dari logam yang mereka panaskan dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, keluar buih yang sama. Kadzalika yadribullahul haqq wal batil. Demikian Allah membuat perumpamaan yang benar dan yang batil. Fa ammaz zabadu fayazhabu jufa. Adapun buih akan menghilang, tak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Tetapi yang bermanfaat buat manusia akan tetap ada di muka bumi. Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Terakhir ayat ke-18. Alladzina stajabu li rabbihimul husna. Bagi mereka yang memenuhi seruan Tuhan, mendapatkan segala yang baik. Al-husna. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih. Dan mereka yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki segala yang ada di bumi semua, dan ditambah sebanyak itu lagi, tentu dengan itu mereka akan menebus diri. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi mereka perhitungan yang buruk dan tempat tinggal mereka jahanam, dan itulah tempat pembaringan terburuk. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa pada pagi hari ini
Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa ayat sebelumnya menyampaikan mengenai segala sesuatu yang berada di seputar kita, yang berada di alam semesta ini, yang dimana Allah menggiring untuk kita berpikir dan merenungkannya. Apakah mungkin segala sesuatu itu hadir dengan begitu saja kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menciptakannya? Maka betapa hari ini kita bisa mendapati bagaimana Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada mereka, agar mereka bisa menjawab dengan sejujurnya bahwa siapakah yang telah menciptakan, siapakah yang telah memelihara, dan siapakah yang memfasilitasi langit dan bumi ini. Apakah mungkin langit dan bumi ini serta-merta ada begitu saja kalau bukan tiada yang menciptakannya? Bukankah Allah telah menjadikan contoh begitu banyak di dalam kehidupan kita? Dan betapa di tengah situasi sekarang ini, bagaimana orang mempatenkan segala produk yang telah dihasilkannya, untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakannya. Maka tentunya kita pun harus menghormati siapa yang telah menciptakan tersebut. Apabila kita bisa mendapati dalam kehidupan sehari-hari saja, untuk menghormati suatu karya yang telah dihasilkan oleh seseorang, maka di antara cara menghormatinya, di antaranya dengan tidak menjiplak kita karya itu, apalagi mengkomersilkannya. Kita hormati dan kita perlakukan sebaik-baik karya yang bermanfaat itu. Maka begitu juga dengan apa yang Allah sampaikan dan sajikan bagi kita semuanya, ketika kita menyadari bahwa alam semesta dan bahkan diri kita, suami kita, istri kita, anak cucu kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya dengan hadirnya semua nikmat yang membahagiakan kita ini, ketika kita menyadari bahwa semuanya ini bukan hanya hadir seketika, tetapi Allah yang telah menetapkan untuk kita semua, maka sepatutnya kita melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Bahwa kalau saya kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan sesungguhnya, sejatinya, kebahagiaan hakiki hanyalah ketika berada dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa di dalam kehidupan sehari-hari pun banyak sesuatu yang boleh jadi kita pandang kecil. Ketika kita mendapatkan buku karya seseorang, dan kemudian kita merasakan betapa bernasnya tulisan-tulisan yang disampaikannya, maka semakin meningkat kebahagiaan kita ketika kita mendatangi yang bersangkutan dan dengan sepenuh hormat takzim kita menyampaikan, berkenankah membubuhkan tanda tanganmu pada buku yang indah ini? Maka tentunya kenikmatannya pun akan menjadi sangat berbeda antara ketika kita memiliki buku itu kemudian dengan ketika kita menyadari bahwa yang memiliki buku itu tahu bahwa kita berterima kasih kepadanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Dan ada hal yang menarik di sini di dalam ayat ke-16 yang kita dapati pada pagi hari ini. Allah menyampaikan kepada kita untuk kita berpikir. Allah menanyakan kepada kita, apakah sama kegelapan itu dengan cahaya? Allah meminta kita untuk berpikir. Bagaimana Allah menempatkan kita dalam posisi yang Allah memuliakan kita tentunya. Dan tentunya ketika kita melakukan olah fikir dan merenungkan semuanya ini, maka jawaban yang akan hadir itu bukan hanya sekedar jawaban, tetapi jawaban yang akan meresap di dalam hati, yang tercermin pula kelak di dalam sikap dan perbuatan kita. Dan kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di dalam Al-Quran, yang mengajak kita untuk merenungkannya. Termasuk kita bisa mendapati bahwa pertanyaan apakah sama, hal yastawi, yang kita dapati di dalam ayat ke-16 ini, begitu banyaknya disajikan di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini untuk diri saya dan kita semuanya. Bahwa selain dari apa yang kita dapati pada ayat ini, Allah pun menyampaikan dalam surah ke-41 dan surah Fussilat ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan
Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Begitupun dalam surah At-Taubah kita bisa mendapati, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Betapa di dalam ayat ini, Allah tidak hanya melihat dan mengukur segala sesuatu secara fisik dari apa yang dilakukan. Seperti yang disampaikan di dalam ayat ini, bahwa tidak cukup hanya memberikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam melaksanakan perbuatan tersebut, tidak terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun saya ingin membacakan bahwa bagaimana di dalam ayat ke-75 pada surah An-Nahl, pada surah ke-16, Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Betapa kita mendapati bahwa bagaimana Allah Maha Indah dan menggambarkan pesan-pesannya melalui perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa mendapati makna seluas-luasnya dari apa yang disampaikan ini. Bahwa betapa sesungguhnya berada dalam tekanan, terutama di dalam untuk tidak bisa melaksanakan segala kebaikan di dalam kehidupan ini, tentunya akan menghasilkan kepuasan hakiki yang berbeda dengan mereka yang mendapatkan kemerdekaan di dalam melaksanakan, menginfakkan, ataupun mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya, baik harta maupun tenaga dan pengetahuannya, kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita dapati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Dan betapa menariknya pula ketika Allah mengambil perumpamaan menggunakan kata buih di dalam ayat ke-17 yang kita dapati pada pagi hari ini. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam arus, pada setiap arus itu kita akan bisa melihat buih yang sangat banyak, dan betapa kemudian Allah menggambarkan di dalam penempaan logam itu pun dengan panas yang sangat tinggi, kita bisa akan melihat bahwa begitu banyaknya buih-buih yang muncul. Dan kemudian kita bisa mendapati dalam penempaan logam itu sendiri, maka segala kotoran yang terdapat pada materi logam itu akan dikeluarkan melalui panas yang tidak terkira itu. Maka semoga hal ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah menjadi pesan pula bagi kita semuanya, agar kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Yang manakah yang kita lihat? Apakah kita hanya melihat permukaan hanya berupa buih-buih itu? Ataukah kita melihat kepada arus sejatinya daripada air itu sendiri? Apakah kita terpaku melihat pada buih-buih pada penempaan logam itu? Ataukah kita terpaku mengutamakan, memprioritaskan kepada logam itu sendiri? Sebagaimana bisa kita dapati Bapak Ibu sekalian ketika ibu-ibu pun sedang membuat kue misalnya. Ketika mendidih kita bisa melihat buih yang sangat banyak sekali. Namun kemudian setelah dingin masakan itu, maka buih itu pun akan menjadi sirna. Maka semoga apa yang kita jadikan sebagai patokan dan pedoman ataupun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semoga kualifikasinya bukanlah kualifikasi buih yang akan hilang dan menjadi tidak berharga itu sendiri. Tetapi sebaliknya semoga kita dapat melakukan segala sesuatu yang hakiki, yang sehingga semoga dengan segala kebenaran yang terkandung di dalamnya Allah abadikan bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi kita dalam kehidupan dunia, namun semoga pula menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya hantarkan dan sampaikan pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membukakan fitur rahmat, barakah dan hidayah untuk kita semuanya. Dan semoga melalui setiap huruf, kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga nanti ketika kita kembali kepada Allah, segala dosa dan kesalahan kita telah terhapuskan sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan sukacita
kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana. Shadaqallahul azim.